Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba Sulima itu duduknya yang bagus. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Metode yang akan saya gunakan ini nanti adalah active learning dan juga dengan pendekatan saintifik. Ini untuk kelas 7 semester Gasal oleh saya Ibu Nining Hasanah. Tentang kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu 1. Menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. 2. Menunjukkan sikap kasih sayang dan tawadhu sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa itu sikap keteladanan anak-anak? Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya loh ini. Masih ingat? Apa? Pengertian keteladanan? Penanaman akhlak, Bu. Sikap keteladanan akhlak berarti penanaman akhlak, adab, terus dan Kebiasaan baik ya, terus yang seharusnya diajarkan ya, dan dibiasakan dengan iya. memberikan contoh nyata. Iya, pinter tuh Ripa, subhanallah, bagus. Nah, pada kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, tentang siapa Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana kisah hidupnya, apa yang dapat kamu teladani cerita tentang kisah keteladanan menurut surat An-Naml, bagaimana tentang Ratu Bilqis mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ini semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Masih ingat anak-anak? Masih ingat ya? Masih ingat enggak? Ya, Bu. Iya, untuk pertemuan yang lalu, pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang biografi, perilaku yang patut dicontoh dan hubungannya dengan surat An-Naml. Ini pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahasnya. Kalian tentu sudah paham. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, pertemuan yang lalu, menilai kelebihan dan kekurangan dari berbagai sumber, menceritakan dan menjelaskan pengertian perilaku. Ini juga sudah kalian bahas. Ada juga diskusi kelompok pada pertemuan yang lalu. Masih ingat ya anak-anak? Masih ingat ya? Masih, Bu. Iya, Bu. Nah, masih ingat. Nah, pada pertemuan ketiga ini, pada kali ini, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang menceritakan dan mengamati perilaku sehari-hari yang dapat dilakukan di zaman sekarang, seperti merumuskan hikmahnya. Itu juga kita akan pelajari untuk pertemuan ketiga kali ini. Nah, untuk nanti kalian diminta membuat kelompok dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bermain peran dan juga active learning dan juga role playing atau bermain peran ya, dan menyebutkan contoh keteladanannya. Untuk kelompok sudah saya bagi. Kelompok pertama yaitu Zainu, Faikun, Maftuhah. Kelompok kedua Luqman, Turipah, David. Kelompok ketiga Muhlisin, Badri, Sulimah. Kelompok keempat Lala, Nikmatul, Imam. Nah, ini nanti sesuai dengan kelompoknya ya, mengelompok. Sudah sesuai kelompoknya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk mencontohkan keteladanan itu pada masa sekarang bagaimana itu dibahas nanti ya. Kita coba kelompok pertama. Maju silahkan, tadi kelompoknya Zainu.
Baikun maftuha. Kelompoknya, Ya, Bu. silakan memerankan. Jadi untuk kelompok pertama nanti akan memerankan antara semut dan Nabi Sulaiman. Untuk kelompok kedua memerankan burung hudhud dan Nabi Sulaiman. Untuk kelompok ketiga memerankan antara jin dan Nabi Sulaiman. Kelompok keempat nanti memerankan Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Ya, coba kelompok pertama. Sudah? Zainu? Ya, Bu. Siap. Ya. Saya jadi semutnya ya, Bu. Ya, sudah selesai? Untuk kelompok kedua, coba kelompoknya Turipa. Ya Bu, sudah Bu. Sudah saya praktekkan sama Ya, teman-teman. bagus. Kelompok ketiga, kelompoknya Polisin. Sudah? Sudah Bu. Polisin? Sudah, pinter. Kelompok keempat, kelompoknya Fitria. Oh iya Bu, dari kelompok kami seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. Sudah Bu? Iya, iya pinter, bagus. Nah, dari mencontohkan keteladanan itu pada masa sekarang, bagaimana cara meneladaninya? Ini nanti kalian tuliskan pada LKPD yang sudah saya buatkan itu, yang sudah saya bagikan tadi ke kalian ya. Nah, untuk selanjutnya menceritakan sesuai dengan kisah yang kalian pahami, kemudian keteladanan yang dapat kalian lakukan pada masa sekarang. Tentu kan beda antara Nabi Sulaiman pada zaman dulu dengan masa sekarang, zaman modern. Nah, ini kalian tuliskan. Dan tuliskan poin-poin pentingnya dari cerita teman-teman kalian yang maju tadi, dari 4 kelompok tadi. Sudah paham? Paham. Ada pertanyaan tidak? Ya bagus Bu. Paham. Sudah, Bu. Tidak? Ya, silakan. Mulai Sudah dari paham, sekarang Bu. kalian tuliskan. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Ya, kalau sudah selesai, nggak ada pertanyaan, hasilnya silahkan dikumpulkan. Hasilnya Ya, dikumpulkan. Bu. Oh, sudah, ya. Terima kasih atas presentasinya tadi ya. Bermain peran bagus-bagus semua ini anak-anak. Nah, untuk peringkat pertama, ini diperoleh oleh kelompok 4. Kelompok 4, kelompoknya Nikmatul. Dapat 100 tangan buat kelompok 4. Terima kasih Bu. Kedua, diperoleh oleh kelompoknya Zainu, kelompok pertama. Nilainya 90. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Untuk kelompok ketiga, diperoleh oleh kelompoknya Turipa. Tepuk tangan buat kelompoknya Turipa. Alhamdulillah. Nilainya Terima kasih Bu Niti. 80. Untuk peringkat keempat, diperoleh oleh kelompoknya Muhlisin. Nilainya 70. Tepuk tangan untuk kelompok keempat. Ye. Nah, tadi dari kesimpulan tadi, apa yang dapat kalian pahami anak-anak dari kesimpulan tadi? Yaitu Menurut sikap saya seperti ini, Bu. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki apa? Rasa malu kepada Allah Bu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malu kalau berbuat kesalahan, dia malu. Nah, itu mencontoh sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian mau berdialog dengan rakyat kecil. Jadi tidak memilih-milih antara bergaul sesuai status sosial tidak, tetapi bergaul dengan siapapun. Itu yang kedua. Kemudian senang bekerja sebagai wujud rasa syukur. Jadi untuk mewujudkan rasa syukur, Nabi Sulaiman senang bekerja. Kemudian khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau sholat khusyuk, tidak main-main, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, untuk memiliki kecerdasan yang tinggi, kalian harus belajar ya anak-anak ya. Belajar nggak kalau di rumah? Belajar Ya, Bu. Kemudian tawadhu atau rendah hati, tidak sombong, tidak suka pamer sama temannya. Nah, kalian suka pamer nggak?
Nah, Tidak, itu Bu. harus mencontoh Tidak, sikap Bu. Nabi Sulaiman. Kemudian kasih sayang terhadap sesama makhluk. Jadi sayang kepada siapapun yang ditemui sesama makhluk Allah, baik itu hewan maupun tumbuhan, tidak merusak alam. Itu adalah sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sudah paham? Paham? Sudah paham. Nah, Sudah jelas. untuk selanjutnya itu rubrik yang sudah saya bagikan, tolong dikerjakan ya. Waktunya 10 Ya, menit. Bu. Sudah Ya, selesai? Bu. Sudah selesai? Sudah, Iya. Bu. Sudah, Bu. Kumpulkan. Silakan dikumpulkan hasilnya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak? Tidak ada yang tanya? Ya. Berarti nanti hasil dari poin-poin yang kalian catat tadi Apa? dikumpulkan. Kasar. Sudah selesai? Oh iya. Kalau sudah selesai, maka pembelajaran saya cukupkan sampai sekian. Mari kita berdoa. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Subhanallah, ibu cantik ini makin keren aja.